Welcome. Buat kalian yang baru join, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya aku semangat buat videonya. Terima kasih. Istri Asisten Pribadi oleh Greya Kras. Bab 29 dengan judul Hop. Di perjalanan untuk kembali menuju ruangannya, panggilan dari Lerita sedikit menginterupsi langkah cepat Jemima sebelum kembali berjalan sambil berbicara. Assalamualaikum Bunda, kenapa Bun? Berkat menjadi asisten pribadi Abiasa, Jemima bisa mengenal dan memanggil begitu akrab kepada istri komisaris utama dari Century Giant. Tapi bukan itu saja, karena Jemima bahkan cukup dekat dengan Leia dan Aluna. Ya, meski sayang sekali karena Aluna yang manis itu merupakan istri bara yang kejam. Kejamnya ibarat manusia yang tak butuh hasutan setan lagi untuk berbuat jahat. Tingkatan yang lebih mengerikan dibanding setan yang memang tugasnya berkelakuan bak setan, seperti Abiasa. Duh, memang keponakan dan paman itu sama saja sebenarnya. Waalaikumsalam sayang, Bunda mau tanya, ada anak teman Bunda datang ke sana. Kabarin ya, gimana respon Yasa nanti? Masuk ke dalam lift, Jemima mengangguk-angguk saja. Pasti yang dimaksud adalah para wanita muda untuk dikenalkan dengan Abiasa. Lagi, ibu pria itu berusaha lagi untuk mengenalkan putra semata wayangnya dengan beberapa wanita. Seperti tak kenal lelah karena wanita-wanita itu pasti akan menyerah di pertemuan pertama saja dengan Abiasa. Saya terlalu sibuk untuk menjalin hubungan dengan seseorang. Jadi jika kalian ingin, silakan lanjutkan. Katakan pada siapa saja terserah tentang hubungan kita. Pacar, simpanan, suami, atau apapun. Terserah. Tapi tolong untuk tidak pernah menghubungi saya apalagi berharap bertemu lagi setelah ini. Bukankah itu adalah sebuah penolakan yang cukup jelas? Abiasa selalu saja begitu. Ya Bun, nanti aku kabarin. Keluar dari dalam lift di lantai 5, lalu masuk ke ruang kerja yang sudah berisik dengan beberapa rekan yang memilih beristirahat di kubikel mereka masing-masing atau membuat kelompok untuk bergosip. Tapi mereka lebih sering berkumpul di lantai 4, wilayah bara. Karena di divisi pemasaran itu ada banyak gerombolan yang lebih memihak bara ketimbang Abiasa. Tentunya karena bara pasti banyak mengeluarkan sogokan manis untuk mereka semua. Jemima pernah menjadi bagian dari mereka, namun saat itu bara belum menjadi wakil melainkan sekadar manajer proyek di perusahaan. Situasi saat itu pun masih sangat netral, sampai kemudian terciptalah 3 kubu yang mendukung bara, Abiasa, dan tidak memilih atau tak peduli dengan keduanya. Tolong ya Mima, atau kalau enggak, coba dinasehatin. Jemima ingin tertawa tiap kali Lerita meminta tolong padanya untuk membujuk si tiran itu. Membujuk. Itu terdengar seperti, lompatlah ke lubang neraka itu Mima. Melewati Diva dan gerombolan pengikut wanita itu yang langsung menatap sinis pada kehadirannya, Jemima lalu membuka ruang kerja Abiasa, namun baru selangkah masuk dan pintu tertutup. Jemima dibuat menganga ketika ia dapati suara Abiasa yang terdengar seperti tombak es, menyerang wanita yang duduk di depan meja pria itu. Yang lain selalu pergi setelah saya berkata demikian. Tapi Anda tetap saja memaksa. Apa yang sebenarnya Anda cari? Uang. Tuliskan saja rekening Anda, saya akan memberikannya. Menoleh ke samping kiri ketika wanita di hadapan Abiasa itu berdiri, Jemima melihat dengan jelas ketika sosok itu berbalik dan menunjukkan wajah yang merah padam menahan malu dan marah. Bun, anak teman Bunda udah pergi, bisik Jemima sebelum mematikan sepihak karena Abiasa sudah menitik fokuskan pandangan ke arahnya yang tersenyum sungkan pada wanita yang keluar dengan air mata tertahan. Padahal wanita dengan rambut ikal tergerai sampai pundak itu begitu manis, meski tinggi tubuh lebih pendek dari Jemima. Sudah kenyang? Jemima menatap Abiasa lagi dengan senyuman sungkan, karena daripada disebut pertanyaan, ucapan Abiasa barusan seperti sebuah sindiran. Sindiran untuk Jemima yang bisa makan di kantin, sedangkan Abiasa masih sibuk bekerja. Tadi saya minta Sulaiman antar makan ke Bapak. Sudah Bapak makan? Tanyanya sambil melangkah ke mejanya, sementara tangan mengetikkan pesan pada Lerita. Maaf, Bun, aku matiin takut Pak Abi marah. Terus anak teman Bunda kayaknya mundur. Lalu ia menarik kursi dan siap duduk, tapi gerakannya begitu lambat ketika ia dapati Abiasa mendekat dengan paperback di tangan. Makan apa kamu? Jemima bergumam sebentar. Mie ayam. Lalu ia lihat bingkisan yang Abiasa taruh di mejanya. Makan. Mereka selalu datang membawa makanan. Pandangan wanita itu teralihkan pada ponsel yang bergetar, lalu melihat pesan masuk dari Lerita. Apa sih maunya dia? Capek Bunda ngurusin dia.
Bunda pikir dia akan terima setidaknya kencan sekali aja, karena syaratnya juga udah dituruti. Tapi tetap ditolak, bikin malu. Alis Jemima bertaut. Syarat apa? Ingin bertanya pada Lerita, tapi sebuah tiupan di telinga membuat ponsel Jemima terlepas dari tangan, namun beruntung benda itu jatuh di atas pahanya. Terpejam dengan bahu berjengit, Jemima menoleh ke arah tiupan yang menggelitik telinga dan mengibarkan helai rambutnya yang tergerai sebagian karena jepit yang ia gunakan tak mengambil semua rambut tebalnya. Wajah Abiasa yang begitu dekat menatap dalam padanya seperti kobaran yang membakar tiap saraf dalam tubuh. Jemima mengerjap lambat sebelum ia sudahi kontak mata yang hanya melemaskan dirinya saja. "Saya sudah kenyang, Pak. Saya bawa pulang saja." Abiasa berdiri, beranjak menuju mejanya lagi. Hanya untuk memberikan bingkisan yang wanita tadi bawa, cukup dengan memanggil Jemima saja kan? Mengapa harus datang menghampiri dan meniup wajahnya yang ia terka pasti memerah sekarang? Bunda telepon kamu? Indera pendengaran pria itu memang tajam sekali, padahal Jemima yakin tadi dia sudah berbisik sangat pelan. Menggeser paperback ke samping agar lebih jelas ia lihat Abiasa. Jemima lalu mengangguk. "Kenapa ditolak lagi, Pak?" Tak putus menatap Jemima, Abiasa lalu mendengkus. Apa hanya kamu, istri yang berharap suaminya berkencan dengan wanita lain? Ada nada tak suka dalam tanya itu, namun Jemima tak menangkapnya. Hah! Sebenarnya, wanita itu pun tak tahu bagaimana menjelaskan pada Abiasa jika hubungan suami istri di antara mereka hanya sekadar status saja. Terlihat jelas, Jemima enggan meladeni ucapannya barusan, dan itu tampak seperti sebilah pisau yang ditancapkan ke jantung. Abiasa lalu berpangku dagu di atas tautan jemarinya. Kalau aku harus menerima, memang apa alasannya? Jemima yang tadinya sudah membuang wajah, enggan menatap lagi pada tiran tanpa hati itu, berpikir sejenak sebelum mengedikkan bahu. Entahlah, tapi apa salahnya mencoba satu kali? Selain itu, berhentilah menyebut semua wanita yang mendekati Bapak hanya karena uang. Wanita itu sebenarnya cukup muak karena hampir semua wanita yang Abiasa tolak selalu pria itu tuduh dengan dalih ingin materi saja. Tidak semua wanita seperti itu kan? Pandangan beradu, namun untuk sebentar saja karena Jemima mulai sok sibuk memperhatikan pekerjaannya. Memangnya ada yang salah dengan itu? Yang selalu merasa benar. Pria itu hanya membuat Jemima mendengkus jengah. Tentu salah dong, Pak. Bola mata bergulir ke arah Abiasa sekejap saja. Bapak seperti menghina mereka. Menghina? Bagian mananya? Itu kenyataan kalau yang mereka mau memang hanya uang. Materi, kekayaan, memangnya selain uang, mereka butuh apa? Entah berapa banyak kasus perceraian atau kandasnya sebuah hubungan dikarenakan materi saja. Atau sebuah pernikahan karena unsur bisnis yang tentunya berkaitan dengan laba. Lantas mengapa Jemima selalu tak suka jika Abiasa menggunakan harta miliknya untuk menghadapi wanita? Cinta. Jemima memutar bola matanya, jengah dengan sikap superior Abiasa yang selalu merasa berhak merendahkan orang lain hanya karena pria itu kaya. Daripada uang, Bapak bisa tunjukkan kepedulian Bapak. Lalu dengan itu, semuanya jadi beres? Tatapan dalam namun tanpa minat, seolah sudah terlalu bosan dengan kehidupan itu, mengacaukan pikiran Jemima. Saya mencintai kamu. Hening untuk beberapa saat, dunia seolah berhenti berputar. Jemima yang berada dalam kondisi duduk, namun kemudian merasa akan jatuh. Hah? Bola mata wanita itu terbelalak keluar, hampir saja melompat ke lantai dan berteriak, tidak mungkin. Sebelum kemudian kabur dan enggan menatap Abiasa yang lagi-lagi hanya ingin mengerjainya saja. Pak, Saya tahu, cinta saya tidak sama sekali berharga jika saya tidak punya apa-apa. napas Jemima tertahan. Pernyataan cinta tadi hanya sebuah simulasi saja kan? Ah, tentu, Abiasa tak mungkin memiliki perasaan kepadanya. Berhenti berpikir kamu adalah tokoh dalam novel yang menganggap uang tidak lebih penting daripada cinta, Jemima. Apa kamu lupa? Jemima, yang rasanya seperti karet di tangan Abiasa, sedang ditarik ulur oleh jemari pria itu, lalu mencebik tak senang. Dia tentunya cukup realistis sehingga tak pernah berusaha menempatkan dirinya sebagai karakter dari tokoh utama sebuah novel romansa. Tidak, karena ia akui, dongeng yang ia baca, yang selalu menganggap cinta berada di puncak rantai kehidupan itu hanya sebagai penghibur saja. Karena di dunia nyata, semua tak seindah cerita. Tapi bukan berarti ia memandang cinta sebagaimana Abiasa mengucilkan perasaan itu. Lupa apa, Pak? Tanyanya kemudian terkesan tak minat. Paperback ia kembalikan ke tempat semula agar mata tak dapat lagi menangkap sosok menjengkelkan itu. Nah, ini lebih baik. Berhenti membicarakan cinta yang lebih utama jika pernikahan kamu pun dimulai dengan syarat sejumlah uang.
Abiasa mencintai Jemima. Namun ketimbang akui perasaan yang akan kalah dengan sekumpulan benda berharga itu, dia lebih baik memanjakan Jemima dengan apa yang ia punya. Cinta memang selalu lebih rendah daripada kekayaan yang selalu dicari oleh wanita, kan? Ya? Jemima tampaknya terlalu terkejut hingga baru merespon ucapan Abiasa dengan mata terbelalak. Namun begitu, wanita itu tak meneruskan ucapannya karena memang tak ada jawaban yang pas untuk menyangkal kebenaran yang Abiasa sebutkan. Terdengar dengkusan kasar Abiasa sebelum bentakan menyusul membuat Jemima berjengit kaget. Bisa singkirkan paper bag itu. Aduh, Jemima langsung menggesernya lagi. Turunkan ke bawah. Dih, manusia tanpa nurani. Banyak sekali maunya. Dengan kesal, Jemima lalu turunkan paper bag yang lebih enak dipandang daripada wajah suram Abiasa. Tampan tapi menakutkan. Untuk apa? Jangan tersinggung. Wajah pria itu melunak kembali setelah sempat Jemima dapatkan senyum puas melekat di wajah itu. Saya tidak merendahkan kalian yang lebih mementingkan uang ketimbang hubungan yang tulus. Siapa yang bilang uang lebih penting, Pak? Kami hanya realistis saja kalau hidup memang butuh uang, tapi bukan berarti uang bisa memberikan segalanya. Baiklah, Jemima mulai tak bisa kendalikan emosi dan Abiasa yang duduk di tempatnya mulai mengukir senyum tipis. Kebahagiaan pria itu jika berhasil menarik emosi Jemima. Dan saya juga mencoba untuk realistis, Mima. Jadi apa yang salah? Pria itu menjawab begitu tenang seperti air tanpa riak. Namun jangan pernah mencoba untuk masuk jika tak mau tenggelam. Bapak mengatakan kami lebih mementingkan uang. Tapi itu memang benar, kan? Pria itu mengambil ponselnya, sibuk dengan benda itu selama beberapa detik, lalu menatap Jemima lagi yang bergantian melihat ponselnya karena sebuah pesan masuk, dan itu dari Abiasa. Melihat apa yang pria itu kirim dengan kerutan penasaran, wanita itu kemudian menahan diri untuk tak meringis saat sudah membaca pesan apa yang Abiasa kirim padanya. Itu adalah tangkapan layar komentarnya di salah satu postingan selebgram. Di sana juga ada komentar Hesti dan beberapa teman wanita yang lainnya. Mereka mengomentari sebuah video seorang selebgram cantik yang mengatakan jika wanita terawat karena uang. Lalu Hesti berkata di sana, "Jangan meminta istrimu menjadi Nia Ramadhani jika kamu belum menjadi Ardi Bakri." Lalu komentar Jemima, "Skincare tidak dibeli dengan cinta, sayang." Dan banyak lagi komentar lainnya yang pada intinya menganggap jika uang merupakan prioritas mereka saat ini. Tapi, itu kan kenyataan. Jemima ingin sekali menggaruk kepalanya yang tiba-tiba gatal. Barangkali otaknya sedang kembang-kengkempis memikirkan jawaban tepat untuk manusia yang menggunakan otaknya dengan begitu baik hanya untuk mendebat Jemima saja. "Bapak ke poin kami ya?" Wanita itu alihkan pembicaraan, tapi Abiasa yang kembali berpangku dagu seperti semula terlihat tak ingin mengganti bahan obrolan mereka. Membuat Jemima berdecak sebal. Sekali lagi, saya tidak berniat untuk merendahkan kalian dengan mengatakan perasaan kalian bahkan bisa dibeli dengan segelintir uang. Tapi saya hanya membicarakan realitas saja. Pria itu lalu mendesah panjang. Ibu Lerita pun begitu. Jemima fokuskan pandangan kepada Abiasa lagi setelah sebelumnya bola mata bergerak ke sana-sini. Memangnya, siapa yang mau dengan si pendek hitam itu kalau bukan karena uang? Anak durhaka. Abiasa jarang sekali menyebut kedua orang tua dengan panggilan normal selayaknya anak kepada ayah ibunya. Pria itu lebih sering menggunakan panggilan Ibu Lerita dan Pak Benu seolah formalitas lebih penting ketimbang tata krama. Tapi tetap saja Pak, wanita membutuhkan cinta. Ya, walau setelah Jemima pikirkan lagi, mungkin porsinya hampir sama dengan kebutuhan wanita akan harta. 10/100. Jemima menipiskan bibirnya. Ya, berarti masih cukup banyak wanita yang lebih utamakan cinta. 9 dari 10 yang saya sebutkan hanya ada di novel yang sering kamu baca saja. Jemima terbelalak lagi. Kurang ajar sekali pria ini. Wanita memang lucu. Abiasa tiba-tiba terkekeh bersama gelengan sebelum tatapan dan gerakan tangan kembali fokus pada pekerjaan pria itu. Kalian membenci pria yang selalu membicarakan soal uang, memamerkan apa yang mereka punya. Kalian akan tinggalkan mereka karena kesombongan yang lelaki itu miliki. Tapi ketika menikah dengan orang yang kalian sebut tepat, sepanjang pernikahan kalian selalu menyindir suami untuk menjadi Ardi Bakri. Abiasa menatap Jemima lagi yang jelas terlihat tidak setuju. Binar yang memancar dari tatapan wanita itu bahkan terlihat begitu berkobar. Karena laki-laki yang suka pamer harta hanya sekadar ingin terlihat wow, tapi saat pergi makan, mereka malah menawarkan split bill. Cuma ngaku kaya, tapi kenyataannya nggak punya. Dan saya
cukup realistis untuk meminta uang sebagai syarat pernikahan, karena banyak yang akan saya korbankan ketika saya menikah. Tapi saya nggak minta suami saya harus sekaya Ardi Bakri kok, Pak. Udara panas seolah mengepul dari bibir Jemima yang begitu menggebu, menjawab dengan lantang ucapan Abiasa. Namun ketika ia dekati wanita itu selalu diam 1000 bahasa seolah tak pernah diajari berbicara. Saya bukan menganggap harta lebih penting daripada cinta. Apa saya hanya terlihat pamer, Jemima? Abiasa menginterupsi ucapan wanita itu. Jemima lalu menggeleng dengan enggan. Saya nggak ngatain Bapak. Saya. Dan untuk apa kamu meminta suami kamu harus seperti Ardi Bakri? Jemima lalu mendengkus. Saya kan bilang kalau suami saya nggak harus seperti Ardi Bakri, Pak. Ya walau ia tak menolak juga jika diberi pria dengan kekayaan seperti suami Nia Ramadhani itu. Siapa sih yang bisa menolak pesona harta? Tentu. Dengan senyum tipisnya, Abiasa menatap Jemima makin dalam. Menghantarkan sengatan listrik pada Jemima yang tak suka menerima tatapan yang terkesan menelanjangi dirinya itu, hingga kemudian ia memilih untuk melengos, hindari sorot dalam yang Abiasa tujukan padanya. Suami kamu hampir setara dengan suami artis itu. Sebentar. Jemima menelan salivanya ketika ia tersadar jika suaminya bukan Daria, melainkan Abiasa. Lalu, apa? Apa dalam sekejap Tuhan langsung menjawab harapnya karena dia meminta suami yang kaya raya seperti direktur utama salah satu stasiun televisi itu? Rasanya tidak ada yang kurang dari saya, kan? Tidak. Sialan, Jemima tak bisa pungkiri kenyataan itu. Abiasa tak memiliki kekurangan selain cara pikir pria itu yang sering kali membuat orang lain salah paham, lalu bersikap selalu tanpa nurani. Tapi Abiasa kaya. Lain kali Jemima akan sangat hati-hati saat menyebutkan harapannya. Kamu tidak lupa kalau saya suami kamu, kan? Lupa. Sayangnya Jemima sempat lupa. Lah, kalau ngebatin hati-hatin apa, Mim?